Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Raihan Imida. Ini saya akan menjelaskan kembali dari mata kuliah saya, yaitu Psikologi Terapan mengenai kepribadian Muslim. Part 1, yaitu di sini part 1 saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepribadian Muslim. Ada dua sub yang akan saya jelaskan, yaitu hakikat kepribadian Muslim dan juga inti dari kepribadian Muslim, yaitu pengertiannya. Pertama, yaitu hakikat kepribadian Muslim. Di sini saya akan menjelaskan dua sub, yaitu pengertian dari kepribadian dan juga pengertian dari Muslim. Yang pertama, pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality berasal dari bahasa Latin, yaitu persona yang berarti topeng atau ketok, yaitu tubuh muka yang biasa dipakai oleh pemain-pemain panggung untuk menggambarkan perilaku, watak atau pribadi seseorang. Ada pula yang mengatakan kepribadian berasal dari bahasa Latin, yaitu persum yang berarti wajah sesungguhnya. Dalam ilmu jiwa, kajian kepribadian lebih banyak menyangkut wajah sebenarnya yang berasal di balik topeng, yang berada di balik topeng. Secara psikologis, kepribadian adalah intisari kejiwaan seseorang, atau dengan kata lain sebagai suatu interaksi biologis dengan budayanya sehingga memberikan corak pada tingkah laku seseorang, sikap-sikap, cara, dan pikiran sebagai fenomena yang tampak dari aktivitas kejiwaan dan penyesuaian dengan kemampuan. Pada dasarnya, kepribadian bukan terjadi secara serta-merta, akan tetapi terbentuk melalui proses kehidupan yang panjang. Oleh karena itu, banyak faktor yang ikut ambil bagian dalam membentuk kepribadian manusia tersebut. Dengan demikian, apakah kepribadian seseorang itu baik, buruk, kuat, lemah, beradab atau biadab, sepenuhnya ditentukan oleh faktor yang mempengaruhi dalam pengalaman hidup seseorang tersebut. Kepribadian secara utuh hanya mungkin dibentuk melalui pengaruh lingkungan, khususnya pendidikan. Adapun sasaran yang dituju dalam pembentukan kepribadian ini adalah kepribadian yang dimiliki akhlak yang mulia. Tingkat kemuliaan akhlak erat kaitannya dengan tingkat keimanan, sebab Nabi mengemukakan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Selanjutnya, yaitu pengertian dari Muslim. Seseorang Islam disebut Muslim. Muslim adalah orang atau seseorang yang menyerahkan dirinya secara sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat dijelaskan bahwa wujud pribadi Muslim itu adalah manusia yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh secara ikhlas dalam amal perbuatannya karena iman kepadanya. Pola seseorang yang beriman kepada Tuhan selalu berbuat kebajikan yang diperintahkan adalah membentuk keselarasan dan keterpaduan antara faktor iman, Islam, dan ihsan. Orang yang dapat dengan benar melaksanakan aktivitas hidupnya seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dan peperangan, maka mereka disebut sebagai Muslim yang takwa dan dinyatakan sebagai orang yang benar. Hal ini merupakan pola takwa sebagai gambaran dan kepribadian yang hendak diwujudkan pada manusia Islam. Apakah pola ini dapat mewujud atau mempribadi dalam diri seseorang sehingga nampak perbedaannya dengan orang lain? Karena takwanya, maka orang itu adalah orang yang dikatakan sebagian seseorang yang mempunyai kepribadian Muslim. Selanjutnya saya akan menjelaskan inti dari materi ini, yaitu pengertian dari kepribadian Muslim. Jika dihubungkan dengan Islam, maka kepribadian Muslim merupakan sinergi antara pola pikir dan pola sikap seseorang yang dilandasi oleh akidah dan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, kepribadian Muslim adalah kepribadian yang pandangan, sikap, pilihan, keputusan, dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Secara terminologi, kepribadian Islam memiliki arti serangkaian perilaku normatif manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial yang normanya diturunkan dari ajaran Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kepribadian Muslim dalam konteks ini barangkali dapat diartikan sebagai identitas yang dimiliki seseorang sebagai ciri khas bagi keseluruhan tingkah laku sebagai Muslim.
baik yang disampaikan dengan tingkah laku secara lahiriah maupun sikap batinnya. Tingkah laku lahiriah seperti cara berkata-kata, berjalan, makan, minum, berhadapan dengan orang tua, guru, teman sejawat, sanak famili dan sebagainya. Sedangkan sikap batin seperti penyabar, ikhlas, dan sikap terpujian timbul dari dorongan batin. Pembentukan kepribadian muslim saat ini sangatlah penting untuk dilakukan mengingat mayoritas masyarakat kita beragama Islam dan bangsa kita sedang membangun manusia seutuhnya. Sementara bangsa kita saat ini sedang mengalami krisis kepribadian. Hal ini ditandai dengan banyaknya kerusakan moral, di antaranya bentuk adalah masih banyaknya pornografi, porno aksi, penggunaan obat terlarang, pemalsuan obat-obatan, pembunuhan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lainnya. Hampir setiap hari kita disuguhi berita tentang hal itu. Padahal hal ini sangat bertentangan dengan kepribadian muslim yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그게 웃어봐요 내일이 올 때 빛나는 존재 You're the only one treasure